Damai sejahtera dari Tuhan Yahova Elohim, Tuhan Allah Bapa yang melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya meliputi dan memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita dalam mendengarkan dan memahami serta menemukan kehendak Yahova dalam Kristus Yesus. Setelah merenungkan firman yang sampai kepada kita hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yahova Elohim Yesus Kristus yang adalah Roh Kudus, sembahan kami yang Tritunggal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau menyertai kami dalam pergumulan hidup kami dan memberi waktu kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa bahwa tadi Engkau telah mengampuni dosa kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Kami rindu mendapat firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan konsentrasi mendengarkan dan berjanji menyebarkan kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia kami memohon, kabulkanlah doa kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita usahakan memahaminya dalam kebaktian kita ini diambil dari Perjanjian Lama, yakni kitab Keluaran pasal 23 ayat 1 sampai ayat 9. Mari kita baca dan dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan di sana untuk kita lakukan. Kepatuhan kita melakukannya merupakan bukti bahwa kita bertakwa kepada Tuhan dalam Yesus Kristus atas tuntunan Roh Kudus. Inilah isi Keluaran 23 ayat 1 sampai 9. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Begitulah Bapak Ibu Saudara perintah Tuhan kepada kita, dan kita akan usahakan memahaminya sebagai kehendak Tuhan yang relevan untuk kehidupan umat manusia zaman sekarang, di zaman now ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan, memelihara dan melaksanakan firman Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi. Firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, firman-Mu, berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus, sejenak mari kita perhatikan beberapa poin yang penting untuk kita pahami berdasarkan perikop yang telah kita baca tadi. Yang pertama, hukum aturan yang berupa perintah-perintah ini merupakan lanjutan 10 hukum Taurat
yang tertulis dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 yang dapat dikatakan sebagai rincian yang semakin memperjelas maksud dekalog tersebut. Perikop khotbah ini merupakan bagian dari rincian itu yang didokumenkan dalam Keluaran 20 ayat 22 sampai dengan Keluaran 23 ayat 18. Peraturan-peraturan itu tentang 1. Kebaktian, 2. Hak budak Ibrani, 3. Jaminan nyawa sesama manusia, 4. Jaminan harta sesama manusia, 5. Dosa yang keji, 6. Orang-orang yang tidak mampu, 7. Berbagai peraturan, 8. Hak-hak manusia, 9. Kebaktian dan hari-hari raya. Pembagian itu mengikuti judul-judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam kitab suci kita. Lihatlah, di awal rincian itu diatur tentang kebaktian dan diakhiri juga tentang kebaktian berhari raya. Makanya pelaksanaan peraturan yang dirinci itu merupakan kebaktian. Kesuksesannya merupakan perayaan besar bagi umat Tuhan dan bala tentara surgawi dalam kebaktian. Rincian-rincian itu memaparkan bagaimana umat Tuhan peduli Tuhan dan peduli sesama manusia. Di bagian tengah rincian itu ada disebutkan 3 dosa yang keji, yakni pelakunya harus dimusnahkan, yakni dosa ahli sihir perempuan, dosa bersetubuh dengan binatang, dosa memberi kurban kepada Allah lain. 3 dosa keji ini merupakan perusak iman, perusak kekudusan seks, dan perusak wibawa Tuhan. 3 dosa kekejian ini merupakan senjata ampuh iblis bekerja untuk merusak kerajaan Tuhan. Kalau dunia diinginkan semakin baik, maka pelaku dosa kekejian ini di zaman now harus tegas dihukum berat, bahkan dihukum mati. Itu perlu agar pemeliharaan hak-hak manusia dapat berjalan dengan baik. Poin kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop kita yang diberi judul peraturan tentang hak-hak manusia, yakni nomor 8 di atas, ada beberapa peraturan yang nadanya melarang, yakni ayat 1 sampai 3 dan ayat 6 sampai 9. Dan ada perintah untuk dilakukan, ayat 4 sampai 5. Yang dilarang terdiri dari 1, menyebar bohong. Dan ini sedang direlevankan di Indonesia melalui undang-undang anti hoax. Yang kedua, menjadi saksi dusta membela orang salah. Ini juga direlevankan di Indonesia melalui KUHP dan undang-undang kejaksaan dan peraturan tentang profesi pengacara. Ketiga, ikut-ikutan melakukan kejahatan. Juga direlevankan di Indonesia dengan kitab undang-undang hukum pidana. Yang ketiga, ikut-ikutan membelokkan hukum. Direlevankan dengan undang-undang tentang pembelaan terdakwa. Keempat, memihak pada orang miskin dalam perkaranya. Kelima, memperkosa hak orang miskin dalam perkaranya. 6, mencampuri perkara dusta. Ketujuh, membunuh orang yang tak bersalah atau orang yang benar. Yang ke-8, menerima suap. Dan ke-9, menekan orang asing. Itulah hal-hal yang dilarang. Peraturan larangan dalam butir 4, 5, 6, 7, 8, 9 yang kita sebut tadi direlevankan dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Hukum Perdata. Hanya beberapa dari perintah yang melarang itu yang diberi alasan, yakni larangan nomor 7. Alasannya sebab Tuhan tidak membenarkan orang yang bersalah. Ini berarti pembalasan adalah di tangan Tuhan. Dan juga larangan nomor 8 disebut alasannya sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang benar. Dan larangan nomor 9 alasannya sebab Israel pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Jadi walaupun Israel sebagai orang asing di Mesir waktu itu ditekan dan ditindas, bangsa Israel dilarang membalaskan tindakan yang pernah dialami kakek moyang mereka itu kepada orang asing yang ada di antara mereka di negeri mereka.
Hukum larangan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 dianggap sudah jelas sehingga tidak diberi alasan mengapa dilarang melakukan hal-hal itu. Kiranya bagi kita yang sekarang manusia zaman now pun hal-hal itu juga sudah jelas. Sehubungan dengan orang miskin, yakni larangan nomor 4 dan nomor 5, memberi arti bahwa hak-hak orang miskin harus ditegakkan. Misalnya mereka harus makan, dan mereka harus dibantu keluar dari kemiskinan mereka. Tetapi orang miskin harus dihukum kalau dia bersalah berdasarkan aturan dan hukum. Tidak bisa luput dari hukum. Demikian Rechtsstaat. Yang diperintahkan untuk dilakukan adalah 1. Mengembalikan lembu dan keledai musuh yang tersesat. Dan yang kedua, membantu membongkar beban keledai yang rebah, karena beratnya beban yang dipikulkan kepada keledai itu, walaupun keledai itu adalah keledai musuh. Jadi sehubungan dengan dua hal ini yang diperintahkan harus dilakukan, sehubungan dengan milik musuh itu, merupakan praktek mengasihi musuh dalam perjanjian lama. Kita tahu Tuhan Yesus Kristus menegaskan kembali perintah mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah dan doakanlah orang yang menganiaya engkau, kata Tuhan Yesus. Manusia zaman sekarang dipanggil untuk menunjukkan praktek mengasihi musuh itu dalam banyak hal-hal lainnya, termasuk dalam pergaulan antar umat beragama. Orang Kristen menyambut umat non-Kristen sebagai saudara, itu sudah termasuk bagian dari mengasihi musuh, kalau umat Kristen merasa orang lain itu musuh kekristenan. Jadi terima orang-orang yang non-Kristen itu sebagai saudaramu, bukan hanya saudara sebangsa dan setanah air, tetapi juga saudara kandung. Di negara Indonesia yang multi majemuk ini, menjauhkan diri dari praktek suap menyuap juga termasuk bagian dari mengasihi musuh. Kalau ada di antara yang sangat berbeda-beda itu merasa bermusuhan. Poin yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Evangelium untuk Minggu 2 Agustus ini dihubungkan dengan perlunya melawan suap. Sedangkan epistel minggu ini Kisah Para Rasul 2, 5 ayat 1-11 tentang Ananias dan Safira itu dapat dipahami sebagai ajaran untuk melawan korupsi. Suap membuat buta mata orang-orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Demikian rumusan ayat sejajar untuk Keluaran 23:8 dalam Ulangan 16 ayat 19. Uang suap merusak hati, kata Amsal 7 ayat 7. Artinya suap, kalau hakim di pengadilan disuap, hakim dapat membuat vonis, menghukum orang yang benar dan membebaskan orang yang salah. Karena suap, hakim bisa saja menjadi membenarkan orang fasik dan memungkiri hak orang benar. Bandingkan yang dikatakan Yesaya dalam pasal 5 ayat 23. Simak apa yang terjadi di balik kasus Joko Chandra yang sedang viral sekarang ini. Setelah Joko gagal menyuap pejabat, dia bisa ditangkap di Malaysia dan dibawa ke Indonesia. Kan tahu itu? Memantangkan diri melakukan praktek suap menyuap merupakan tindak lanjut daripada mengikut sifat Tuhan yang tidak menerima suap. Itu ditegaskan dalam Ulangan 10 ayat 17. Dari sejak dini Tuhan melarang adanya praktek suap menyuap dan sok menyogok di kalangan umat Tuhan. Nabi benar, utusan Jehovah, bekerja keras untuk menegur pemimpin negara Israel Utara atau Samaria dan pemimpin Israel Selatan atau Yehuda yang melakukan praktek suap menyuap yang dianggap menjadi salah satu borok yang menghancurkan bangsa dan umat Tuhan dari dalam. Bandingkan Amos 5 ayat 12, Mika 3 ayat 11, 7 ayat 3 dan Yehezkiel 22 ayat 12. Demi sehatnya kepemimpinan di kalangan umat Tuhan, para calon pemimpin yang akan diangkat di setiap unit kerja harus orang yang dapat dipercaya,
dan yang benci kepada pengejaran suap. Jadi entah kepala unit kerja itu harus benci kepada pengejaran suap. Jadi bukan hanya presiden, menteri, gubernur, dan pejabat-pejabat lainnya yang harus, atau pejabat tinggi lainnya yang harus benci kepada pengejaran suap. Sampai di lorong-lorong pemimpin dusun atau apa, semua harus yang benci pengejaran suap. Jadi bandingkan Keluaran 18 ayat 21. Penerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah terkutuk. Jadi selain dihukum mati, penerima suap dinyatakan terkutuk. Artinya dampak kejahatan suap itu bisa berdampak atau bisa sampai hingga keturunan-keturunan penerima suap tersebut. Jadi kalau generasi atau keturunan manusia zaman sekarang diinginkan dapat hidup dengan baik di masa depan, umat manusia zaman sekarang, pejabat maupun rakyat, pemimpin agama maupun warga agama sekarang ini harus bersih dari praktek suap menyuap. Banyak keturunan pemimpin yang baik dari suatu bangsa gagal menjadi penerus atau gagal melanjutkan memangku jabatan pemimpin ayahnya itu karena keturunan pemimpin itu jatuh ke dalam perilaku suap menyuap. Misalnya anak-anak Samuel yang sang hakim Nabi dan imam yang sangat baik dan kesohor itu. Jadi anak-anak Samuel itu ditolak menjadi hakim, melanjutkan jabatan Samuel karena anak-anaknya itu mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Bandingkan 1 Samuel 8 ayat 3. Itulah makanya orang Israel meminta seorang raja. Sewaktu Yosafat raja dari Yehuda mengangkat hakim-hakim, Yosafat berpesan kepada hakim-hakim tersebut, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Demikian Yosafat dalam 2 Tawarikh 19 ayat 6 sampai 7. Tegak dan langgengnya suatu negara republik atau kerajaan tergantung kepada bersihnya hakim, pejabat, dan rakyat republik atau kerajaan itu dari praktek suap menyuap. Jadi ingat, rakyat pun sering menyuap pejabat sehingga semua berdosa. Jauhkan perilaku seperti itu. Kalau raja dan pejabat negara yang tidak seiman dengan umat Tuhan bersih dari perilaku suap menyuap, pasti raja dan para pejabat itu akan menurut sertakan umat Tuhan menikmati kesejahteraan yang diraih oleh negara yang dipimpin oleh raja yang tidak menerima suap tersebut. Bandingkan Raja Kores dari Persia yang tidak menerima suap, sangat mensejahterakan umat Yahudi yang diizinkan kembali dari pembuangan ke Yehuda. Baca Yesaya 45 ayat 13. Republik Indonesia beruntung masih mendapat tegak. Walaupun praktek suap menyuap itu lama sekali melanda bangsa Indonesia dan sempat tujuan penyuap dan memperkaya penerima penyuap. Sempat memang suap menyuap itu dianggap sebagai jalan pintas mencapai tujuan penyuap dan memperkaya penerima suap. Orang sangat senang-senang waktu itu. Begitu parahnya perilaku suap menyuap itu kalau seperti dulu, perilaku itu sempat menjadi perilaku korupsi berjemaah. Paling parah lagi kalau pengajar agama jatuh kepada praktek suap menyuap dalam rangka menyampaikan apa yang dikatakan mereka sebagai kehendak Tuhan, seperti terjadi dalam praktek penubuatan firman Tuhan oleh nabi-nabi palsu di zaman raja-raja Israel atau Yehuda. Bandingkan Mika 3 ayat 5. Dan di zaman Nehemia, baca Nehemia 6.
Sampai sekarang, mentalitas suap menyuap itu belum benar-benar tuntas hilang dari benak dan perilaku sebagian masyarakat di Indonesia ini. Walaupun Presiden Jokowi sudah sangat tegas melakukan tindakan keras kepada para pelaku suap menyuap. Berjuanglah agar Indonesia bersih dari itu, dari suap menyuap itu. Beberapa sebutan lain untuk suap itu dalam bahasa Indonesia adalah sogok, pungutan liar, korupsi berjamaah, uang pelicin, gratifikasi negatif, uang keamanan yang diberikan kepada preman, dan mungkin ada lagi istilah-istilah lain. Semua praktek suap menyuap itu harus dibersihkan dari kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat, dan beragama di Indonesia. Dalam hal pembersihan ini, orang Kristen harus memulainya dari dirinya sendiri, di dalam komunitas mereka sendiri, dan kemudian pola hidup bersih suap menyuap itu mereka buat menggarami kehidupan orang-orang non-Kristen di seantero kehidupan bangsa. Dalam hal ini orang Kristen harus menjadi umat nomor wahid, nomor satu yang paling dihaporsiai, dipercayai, menyelesaikan tugas-tugas dengan sangat baik, dengan sebaik-baiknya, seperti mereka melakukannya untuk Tuhan, jadi bukan hanya untuk manusia. Itulah cara terbaik untuk mengembangkan kerajaan atau republik surgawi yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita sambut dengan menyanyikan Firman-Mu berkatilah kekal dalam hidupku, teguhkanlah imanku, Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi kami dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu untuk bangsa kami, untuk jemaat-jemaat-Mu seluruhnya di Indonesia, baik dari serangan pandemi 19 maupun dari niat-niat jahat para kelompok-kelompok yang mau meruntuhkan Indonesia ini. Bapa Surgawi, kiranya perlindungan-Mu itu akan terus berlangsung di masa-masa yang akan datang. Sukseskanlah Tuhan program pemerintah kami, di bawah pimpinan Bapak Presiden kami Joko Widodo, untuk menumpas segala bentuk suap menyuap, sehingga jemaat-jemaat-Mu pun takut terhadap Engkau dan takut melakukan praktek suap menyuap itu. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, tolonglah negara kami lepas dari kemelut ekonomi yang sangat berat sekarang ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada DPR kami, kepada seluruh partai-partai, kepada eksekutif dan yudikatif kami untuk bekerja sama, topang menopang, saling merangkul, saling menyesuaikan pendapat untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa membebaskan Indonesia dari kemelut ekonomi yang terjadi. Tuhan, kembangkanlah semua kegiatan di Indonesia ini. Kami bersyukur karena kami dengar Indonesia di bawah pimpinan Komisaris Utama Ahok atau Cahayapurnama, Indonesia sudah dapat menghasilkan bahan bakar B100. Oleh karena itu kiranya para petani kelapa sawit akan semakin terbantu untuk kesejahteraan mereka Tuhan. Dan juga dalam teknologi yang lain agar Indonesia mampu mengekspor teknologi-teknologi baru ke negara-negara lain sebagai sumber pendapatan bangsa kami. Kalau kami hanya menjadi bangsa yang konsumen, kami akan semakin jatuh dan miskin. Oleh karena itu,
Doronglah bangsa kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar menjadi orang-orang yang produsen, agar betul-betul berjuang bisa mempergunakan alat yang diproduksinya sendiri dalam segala hal. Tuhan, oleh karena itu, sembuhkanlah para penyakit orang-orang yang bermental busuk. Jernihkan mental mereka. Sembuhkanlah penyakit orang-orang yang diserang pandemi COVID-19. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit rohaninya. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit badaninya. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit jiwanya, dan banyak lagi penyakit-penyakit. Baik penyakit masyarakat kami kiranya dihapus dari Indonesia ini, agar judi tidak ada dan lain-lain. Narkoba bisa dihentikan, agar jangan para pengusaha narkoba merusak bangsa kami. Sadarkan mereka ya Tuhan bahwa pekerjaan mereka bisa merusak bangsa. Banyak lagi yang akan kami mohon Tuhan kepada-Mu, sempurnakanlah doa kami. Dan kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.